di Jakarta? Iya, kalau di Jakarta ini memang kebetulan karena film, karena ada perusahaan film, terus juga memang saya masih juga bermain series, ada promo film juga, dan juga back to back film nantinya. Jadi saya sebenarnya kesini ini pengen nengokin anak sebentar, habis itu balik lagi gitu. Jadi sebenarnya juga udah kangen sekali sih sama rumah. Walaupun sebentar ya saya sempetin untuk ke anak, dan sekarang ada my parents yang look out for Bridgia, makanya nanti sebelum akhirnya dibagi sama papanya karena memang custody-nya kan seperti itu. Tapi ada celutukan dari Bridgia, ngasih ini udah gede ya Pak? Sibuk, mungkin ya setelah ini akhir-akhir ini makin sibuk gitu Pak. Ya aja wartawan udah tahu nih kerja mulu nih ya. Ya Bridgia tuh saya juga makanya nggak mau kehilangan waktu sama anak saya, makanya ada break seminggu pun pesawat Jakarta City saya beli aja deh udah gitu. Makanya itulah kekuatan seorang ibu ya, seorang perempuan apalagi single mother yang mereka berusaha memprovide keluarganya untuk single mother yang di luar sana juga, yang saya pikir kita juga harus survive ya biar bagaimanapun, karena memang kita ada anak, ada orang yang perlu dikasihi, dan juga harus struggle secara financial sendiri. Menurut saya itu adalah satu kekuatan, bukannya malah halangan. Justru malah saya di sini menginspirasi teman-teman juga supaya paling nggak punya tetap ada jalan lah buat kita untuk tetap berkarya, walaupun sekarang misalnya in relationship kita kurang berhasil, tapi ya tetap tersenyum dan menyongsong kehidupan yang lebih tenang lagi. Sebenarnya sih karena dia masih asik sekolah di sana, dan kebetulan sekolah di sana itu adalah banyak teman-temannya yang merupakan anchor dari diri dia, identity dia sekarang. Saya nggak mau hilangin itu sih, karena sekarang dia udah ada tempat tinggal yang beda-beda gitu. Saya nggak mau terlalu bikin itu jadi berubah, dan saya rasa itu juga yang dipikirkan oleh ex-partner saya gitu. Jadi ya kita lihat aja gimana nanti. Makanya pasti kalau ke Jakarta cuma karena film dan pekerjaan di Jakarta. Iya, kalau di Jakarta ini memang kebetulan karena film, karena ada perusahaan film, terus juga memang saya masih juga bermain series, ada promo film juga, dan juga back to back film nantinya. Jadi saya sebenarnya kesini ini pengen nengokin anak sebentar, habis itu balik lagi gitu. Jadi sebenarnya juga udah kangen sekali sih sama rumah. Walaupun sebentar ya saya sempetin untuk ke anak, dan sekarang ada my parents yang look out for Bridgia, makanya nanti sebelum akhirnya dibagi sama papanya karena memang custody-nya kan seperti itu. Tapi ada celutukan dari Bridgia, ngasih ini udah gede ya Pak? Sibuk, mungkin ya setelah ini akhir-akhir ini makin sibuk gitu Pak. Ya aja wartawan udah tahu nih kerja mulu nih ya. Ya Bridgia tuh saya juga makanya nggak mau kehilangan waktu sama anak saya, makanya ada break seminggu pun pesawat Jakarta City saya beli aja deh udah gitu. Makanya itulah kekuatan seorang ibu ya, seorang perempuan apalagi single mother yang mereka berusaha memprovide keluarganya untuk single mother yang di luar sana juga, yang saya pikir kita juga harus survive ya biar bagaimanapun, karena memang kita ada anak, ada orang yang perlu dikasihi, dan juga harus struggle secara financial sendiri. Menurut saya itu adalah satu kekuatan, bukannya malah halangan. Justru malah saya di sini menginspirasi teman-teman juga supaya paling nggak punya tetap ada jalan lah buat kita untuk tetap berkarya, walaupun sekarang misalnya in relationship kita kurang berhasil, tapi ya tetap tersenyum dan menyongsong kehidupan yang lebih tenang lagi. Sebenarnya sih karena dia masih asik sekolah di sana, dan kebetulan sekolah di sana itu adalah banyak teman-temannya yang merupakan anchor dari diri dia, identity dia sekarang. Saya nggak mau hilangin itu sih, karena sekarang dia udah ada tempat tinggal yang beda-beda gitu. Saya nggak mau terlalu bikin itu jadi berubah, dan saya rasa itu juga yang dipikirkan oleh ex-partner saya gitu. Jadi ya kita lihat aja gimana nanti. Sendiri itu seperti apa sih mencari chemistry dengan Mbak Im sendiri, sampai orang sampai kesel, sampai kasihan ke diri, kesel ke Mbak Im itu seperti apa? Yang pasti suamiku pelaku
Yang pasti Suami Kulkaku yang sekarang masih tayang di Idul Adha sudah menjadi film pilihan penonton juga. Masih terus naik viewersnya, tapi ya balik lagi semua itu adalah kerja keras dari cast dan kru, dan juga terutama Baim, aku, Ralin, dan juga direkturnya Viva Westi dan juga Pak Syarat untuk kami bisa bekerja sama, berkolaborasi di film ini. Chemistry-nya ya karena kami sudah mengenal satu sama lain, dari mulai director Mbak Viva Westi, saya sudah bekerja sama di film yang berkaitan dengan Prime Ministernya Malaysia waktu itu, Muhyiddin Anwar. Lalu Baim sendiri saya sudah kenal dari tahun 2009, yang memang adalah teman saya, teman sepermainan, dan juga Ralin, saya sudah bermain film sama Ralin dari 2013. Memang Ralin ada sosok yang sangat energetik juga, sangat support woman, jadi saya ngerasa environmentnya tuh sehat banget gitu. Makanya ketika kita punya spot di TikTok segala macam, mereka lihat mendukung film kami tuh kami sangat berterima kasih sekali, karena yang jelas sangat sulit mendapat atensi masyarakat pada saat ini gitu, karena begitu banyaknya platform media yang menjadi sumber berita, tetapi untuk film kami bisa mendapatkan hati di masyarakat Indonesia itu adalah apresiasi yang luar biasa. Lucu nggak sih Kak melihatnya netizen sampai pembuluh darahnya. Jadi itu aku sebenarnya sampai dibilang sama Baim, Aca, disangkanya aku gebuk kamu terus kamu sampai pembuluh darahnya pecah. Bukan teman-teman, jadi bukan karena digebukin Baim, justru malah aku teriak-teriak dan ada kayak dialog-dialog yang memang ada teriakan Baim, ada teriakan aku, sehingga karena terlalu banyak diulang jadinya pembuluh darahnya pecah di sebelah sini. Tapi itu kan kayak bukan hal-hal yang kayak menakutkan, sebenarnya kayak lebih kayak kebercak-bercak bintik-bintik yang akhirnya dari merah semua spruten sampai akhirnya jadi ungu, dan itu hilangnya 2 minggu. Jadinya luar biasa banget karena kekuatan make up, jadi semua itu nggak kelihatan sih, tapi ya nggak terlalu membahayakan. Aku mau minta maaf, bukan Baim yang salah, justru malah ini dia mendukung performa aku juga untuk film ini. Nah, banyak netizen juga yang malah nge-shipping kamu Iya, sama Baim. menjodohkan Iya, dengan Baim. Gimana gimana tuh? apa Aisyah dan Baim gitu. Iya, nggak cocok. Karena memang mungkin ya nggak tahu juga sih Mbak, itu kayak background kita juga kali ya yang sama, tapi ya lebih dari itu sebenarnya saya kawan baik sekali, dan memang saling menginspirasi satu sama lain, karena memang kan saya baru mulai di building IP and production house, dia juga sudah ada dengan Tiger Wong Entertainment-nya. Saya pikir banyak hal yang kita bisa sharing satu sama lain dalam berkancah di dunia film Indonesia ini gitu. Jadi ya saling menginspirasi itu penting sih buat saya sebagai filmmaker.